Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Siti Nurfadilah dengan NIM 2134100027. Di sini saya akan menganalisa mengenai sebuah perkembangan terbaru dunia politik bidang Capres, yang dimana nantinya pemilu tersebut akan diadakan pada tahun 2024 mendatang. Presiden yang sekarang yang akan mencalonkan itu ada 3, yaitu ada Bapak Anies Baswedan, yang kedua ada Bapak Prabowo Subianto, dan yang ketiga ini ada Bapak Ganjar Pranowo. Dan dari 3 calon capres ini sudah dideklarasikan oleh masing-masing partai. Yang pertama ada Bapak Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini yang menyusung pertama kali Bapak Anies Baswedan, yang kedua ada PKS, yang ketiga ada PKB. Selanjutnya capres yang kedua yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang mengusung Bapak Prabowo Subianto yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, dan Partai Garuda. Dan Bapak Prabowo ini merupakan ketua umum dari Partai Gerindra dan beliau juga sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya capres yang ketiga yaitu Bapak Ganjar Pranowo, yang mengusung Bapak Ganjar Pranowo dari Partai PDI Perjuangan, PSI, Hanura, dan PP. Dan Bapak Ganjar ini merupakan mantan gubernur dari Jawa Tengah. Dari ketiga capres tersebut, hanya ada satu capres yang sudah mengumumkan atau mendeklarasikan cawapresnya, yaitu Bapak Anies Baswedan. Cawapres dari Bapak Anies Baswedan adalah Ketua Umum PKB, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, atau biasanya orang menyebutnya atau memanggilnya dengan panggilan Cak Imin. Untuk Prabowo dan Bapak Ganjar masih belum mendeklarasikan cawapresnya. Pertanyaannya, kenapa Pak Ganjar tidak menjadi cawapres dari Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Prabowo tidak menjadi cawapres dari Bapak Ganjar? Menurut saya sendiri sih karena adanya kepentingan politik dari partai yang mengusung. Karena ketika seseorang sudah menjadi wakil presiden, tidak memiliki wewenang sepenuhnya seperti jabatan presiden. Dan kemungkinan juga Bapak Ganjar tidak ingin menjadi wakil karena Partai PDIP yang mengusung sudah memiliki kuota lebih dari 20% untuk masuk Capres 2024. Dan kemungkinan tersebut hanya berdasarkan analisa saya sendiri, begitu. Isu panas yang terjadi saat ini adalah Pak Jokowi sekarang diperebutkan, entah itu jadi kingmaker. Yang jelas Pak Jokowi ini kalau dari poltreking analisa pakar politik, Pak Jokowi ini istilahnya main dua kaki, yang satunya main di Pak Ganjar, yang satunya main pada Pak Prabowo. Mungkin Pak Jokowi secara analisa pakar politik untuk mengamankan proyek IKN Ibu Kota Negara, kalau semisal Bapak Anies Baswedan yang terpilih, maka isunya Bapak Anies Baswedan sudah tidak mau melanjutkan. Habis itu proyek puluhan bahkan ratusan triliun investor sudah masuk. Banyak kerugian yang bakal dialami negara, dan hutang negara sekarang sangat besar naiknya.
dua periodenya Pak Jokowi beda lagi dengan presiden sebelum-sebelumnya. Kemungkinan Bapak Anies ini bakal dijegal, tapi masih kemungkinan. Buktinya Menteri Nasdem, Menteri Informatika sudah kesandung korupsi pasca Pak Anies Baswedan dideklarasikan, dan kemarin pada saat Caimin dideklarasikan menjadi cawapres, besoknya langsung dipanggil KPK. Isu terbaru, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa rumahnya oleh pihak KPK. Sedikit pesan dari saya untuk kita semua. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin negara Indonesia, menjadi presiden negara tercinta ini, semoga kedepannya Indonesia lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam analisis yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.